panjang-panjang ke sana. Intinya, kalau kita ingin mempelajari sebuah peristiwa, jangan kita melihat atau berbicara dengan sesuatu yang kita dapat dari sumber yang kadang kita nggak tahu. Untuknya inilah majelis ta'lim, majelis para kiai, majelis para ulama yang bisa meluruskan fitnah-fitnah zaman. Kita banyak terkontaminasi dengan medsos, kita banyak terkontaminasi dengan media mainstream, kita terkontaminasi dengan artikel-artikel di WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Terkontaminasi pikiran kita, karena memang ada operasi intelijen yang untuk membelokkan pemikiran itu ada. Maka majelis taklim inilah yang kita setia kepada aslaf. Kita baca kitabnya Mbah Hashim, kita baca kitabnya Mbah Wahab Hasbullah, kita baca kitabnya para habaib Imam Haddad, Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Jadi kita bisa mengidentifikasi. Kita jangan tidak membaca kitab mereka, dan jangan mengatakan itulah Mbah Hashim beda dengan zaman ini. Kok kita kadang-kadang punya pemikiran kayak begitu? Mbah Hashim beda dengan zaman kita. Itu zaman Imam Haddad beda dengan zaman kita. Imam Haddad untuk apa? Ini generasi milenial, nggak bisa kita terapkan di zaman ini. Ini sudah berubah zaman ini. Iya, metode dakwahnya berubah, tetapi asas pemikirannya yang tidak boleh berubah. Visi misi mereka, teori mereka, pendapat alur pikir mereka yang tidak boleh berubah sampai saat ini. Jadi jika kita mempelajari satu bentuk hukum atau penerapan di dalam tatanan sebuah negara atau pemikiran mindset kita, tidak boleh jauh daripada orang yang telah berhasil memerdekakan bangsa ini. Siapa mereka? Lihat Mbah Hashim, Mbah Wahab berhasil kok memerdekakan bangsa ini. Mereka, siapakah mereka? Lihat siapa Mbah Hashim, siapa Mbah Wahab, pelajari. Ketika Wali Songo berhasil mengislamkan dari Sabang sampai Merauke, mereka menggunakan pakaian aslaf, kecuali satu yang menggunakan blangkon, yaitu Sunan Kalijogo. Karena apa? Karena orang dulu itu takut pakai surban, pakai jubah dakwah. Kaget Pak, kaget, bingung. Waduh, iki sopo iki medeni ambek gawe jenggot jubah, takut. Akhirnya apa? Sunan Kalijogo cukur, pakai kumis, pakai baju batik, pakai blangkon gawe jari, ngajar syariat, mengenalkan mereka pakaian Nabi Muhammad. Iku cok wedi mbek wong iku mono cermine Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sing dos pundi nggih? Kanjeng Nabi niku pakaiane ngeten, menjelaskan, lek jelasno awake dhewe mbek jubahan, cintai saya karena jubah. Ini pakaian Rasulullah, nggak nyambung, Pak. Nggak nyambung. Paham ya? Jadi Sunan Kalijogo itu punya visi mengenalkan wong abangan supaya cinta kepada surban, cinta kepada jubah, cinta kepada syariat. Lah saiki gak nggih blangkon ngajari wong gak seneng ambek jubah. Gawe blangkon ngajari wong gak seneng ambek imamah. Lah kan gak mudeng ambek wong saiki. Paham maksudnya? Mana akal sehatnya itu di mana sekarang ini? Saya kepingin seperti Sunan Kalijogo, monggo. Dakwah kalian kepada orang-orang yang gak cinta kepada jubah, gak cinta kepada surban. Jadi Sunan Kalijogo membuat orang cinta kepada jubah. Ini gak perlu kita menjadi orang Arab, kita punya budaya sendiri, belangkonan, ngenyek syariat. Paham ya? Jadi kalau mau jadi Sunan Kalijogo sing tenanan, ojo abu-abu. Pelajari Sunan Kalijogo itu sing piye to? Ada juga orang yang ingin menerapkan yang dipenggal siapa? Sunan siapa? Syekh Siti Jenar. Ono bisa nih generasi Syekh Siti Jenar. Ono generasi Sunan Kalijogo sing wis gak karu-karuan, ono generasi Syekh Siti Jenar juga. Jangan gak dikira loh, ada. Jadi sembayangnya mbak eling tok. Syekh Siti Jenar itu sembayangnya mbak eling tok. Lapo sembayang?
Sampean sapa? Aku Gusti Allah. Loh, sampean Gusti Allah? Yo, aku Gusti Allah. Lah terus lek awakmu Gusti Allah, aku sapa? Awakmu ya Gusti Allah. Loh. Terus watu iya apa? Watu iki ya Gusti Allah. Majdu. Apa majdu itu? Akal kewarasannya diambil oleh Allah, akal sehatnya diambil. Diambil. Diganti dengan mahabbah. Mahabbatullah, mahabbatur Rasulillah yang tidak punya syahwat. Jadi Syekh Siti Jenar itu, iki duit 50.000, duit 100.000, duit 2.000 orang ngerti. Iki wong wedok ayu, iki wong wedok elek, orang ngerti. Iki rawon, iki soto, iku gak ngerti. Lah iki melok torikoe Syekh Siti Jenar bojone papat. Bendina tok bang numpuk duwe, akale wong saiki iki lho, paham ya? Syekh Siti Jenar iku sembayangnya mbek eling, boleh majedub kok. Apa yang enggak boleh majedub? Boleh. Jadi 24 jam itu dia sholat. Biyen iku wonten sing sering saya dikeloni, aku dikeloni mbek sapa? Mbah Lim, ngerti Mbah Lim? Mbah Lim ku adike Mbah Hamid Bedowi Lasem lho, majedub iki. Mbah Lim. Ada juga Mbah Ali Tamam yang ada di Nganjuk itu ono guruku pisan Mbah Lim, Mbah Ali Tamam di Nganjuk dulu tidurnya di babat majedub. Memang bener gak tau sembayang, pernah digoda sama anak-anak. Mbah Lim ora tau poso, Mbah Lim ora tau ngaji. Pernah ada orang kayak gitu. Ya mohon maaf, ini orang yang bukan nahdiyah seperti kita ya. Ada orang kayak gitu. Mosok ngene kok wali ya, wali. Ada juga di antaranya Habib Ja'far Al-Kaf yang di Kudus rambutnya panjang. Tahu Habib Ja'far? Wali. Pernah ada orang nantangi, kebetulan Habib Ja'far ini nginep di rumah 8 bulan. Habib Ja'far ini nginep di rumah istri saya 8 bulan. Beliau nggak mau keluar dari rumah 8 bulan. Gak tahu sembayang, gak tahu poso, senenganin joget-joget. Ada satu orang ngenyek. Itu orang NU yang ngene dianggap wali, masa anak wali masuk dia bukan nahdiyah. Saya nggak mau nyebutkan mereknya karena larangan dari guru-guru kita. Mereka datang nantang Habib Ja'far. Di ini sih Ja'far di kebetulan di rumah itu banyak kamar. Ini pengen ngerti di kamar Habib Ja'far. Itu kamarnya. Ini kamar itu. Oh iya kamarnya. Kalau Ja'far turu subuh gak tangi. Ini ciri wali gak sembahyang. Tapi dia buka pintu yang lain. Habib Ja'far lagi baca Quran. Loh, kita itu kamar gini mau. Mulai ragu dia. Buka kamar satunya lagi. Habib Ja'far lagi sholat. Buka lagi. Jadi itu. Dan ini terjadi kepada aulia. Ya, tapi makom majedub orang ngerti duit, gak duwe bojo, gak duwe syahwat. Nggak punya istri sampai sekarang. Nggak punya, dia nggak ngerti. Wong wedok ayu, iki wong wedok elek, iki duwe 2.000, 50.000, nggak ngerti. Jadi lek wong pemelok torikoh Syekh Siti Jenar gak sembayang mbek eling, yo lek bojomu kowe ngerti wong wedok ayu, kowe ngerti duwe 100.000, 50.000, Anda penipu. Anda penipu. Mereka itu udah lepas dari dunia, nggak ngerti ke motor BMW, ke angkutan, nggak ngerti. Motor gak motor api gak gelem numpak ya bohong. Ente tahu lagi Habib Syekhon Al-Bahal. Habib Syekhon. Anda buka Habib Syekhon. Motor anyar teko gambari Pak. Spet. Gambar spet. Tutuki kocone. Motor anyar. Wong lek mahabbah. Dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ngerti deh. Meneng tok. Gak ngerti. Jadi kita kalau ingin menjadi sesuatu yang kafah sing tenanan, Sunan Kalijogo sing tenanan. Dadi Mbah Monang sing tenanan. Lek nggih surban sing tenanan. Wong lek nggih surban tidak menerima dan tidak pernah meminta sumbangan. Ku nggih surban kayak ngono. Gak tahu njaluk proposal, gak tahu njaluk sumbangan, njaluk pemerintah, ora tahu. Ada kisahnya Mbah Bonang minta kepada raja, nggak ada. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan yang seperti itu sampai nanti hari kiamat. Naskurullah, Ridwan sampai sekarang pernah minta ke bupati, pernah
Anda pernah mendengar kita meminta sumbangan kepada siapapun, perusahaan manapun, pernah? Alhamdulillah, naskurullah, kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya udah disampaikan kayak gini berat cobaannya. Kemudian ambil kada iki. Ambil kada, semua akeh seneko yo. Mana laskar gimana? Wong teko nggo dhuwit sak kresek ngira ae tempat kita, Berapa aja orang datang ke tempat kita bawa uang 1 tas. Ini bib buat Habib. Berapa kali orang kayak begitu datang ke tempat kita. Alhamdulillah, naskurullah, bersyukur kepada Allah kita dihindarkan. Gak ketemu lah sumpah pas loro weteng segala macam. Alhamdulillah, Allah melindungi kita dengan cara-caranya. Alhamdulillah. Nek nggih jubah nggih jubah ning tenanan lho. Ojo gawe jubah rono rene njaluk dhuwit. Dodolan ngene mokso. Ah keke lek gak gelem gak kowe kualat. Apa kualat apa ora kualat ora apa. Tak ada habaib sing sujubah. Habaib sing gawe jubah. Yo. Cekeli ini. Habaib sing gawe jubah, ngekeki dhuwit gak tau njaluk dhuwit. Ciri khas lek wis gawe imamah, gawe surban, pakaiannya Rasulullah sebagaimana Mbah Ibrahim, sebagaimana orang-orang para pendahulu kita, ora tahu njaluk duit, ngekek itu duit sing tenanan. Ojo nggih surban njaluk kono sumbangan gini. Apa ini? Ini bukan kafah ini. Jadilah orang-orang yang benar-benar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jangan memperalat di dalam agama. Faliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan di dalam pemikiran kita. Allah menyelamatkan akidah kita. Jangan jauh-jauh dari Nahdlatul Ulama. Ini sudah dibuat oleh para aulia rijalullah. Mbah Hashim, Mbah Wahab, panjenengan tingali. Siapa Mbah Hashim? Muridnya Habib Ali Assegaf, muridnya Syekh Zaini Dahlan, muridnya Al-Imam Sahib I'anatul Talibin yang mengarang I'anatul Talibin. Sanadnya mereka sampai ke Rasulullah. Jangan jauh-jauh dari mereka. Ojo golek sing anyar-anyar. Kok delok ceramah enak, videone apik, gak belerep. Ya toh. Jenggote dawa terus kok eloki. Yo. Paham? Lihat dulu. Kenapa saya sebutkan seperti ini? Karena mereka sudah mulai lancang mengejek kita. Jangan Anda orang-orang itu yang tidak sama dengan kita, kalian jangan mengejek kita. Kita kalau mau ngelibas kalian tuh cepet aja. Mudah-mudahan di rumah sampai sudrun-sudrun nih. Yo, kalau kita mau memprovokasi umat, membakar kalian, rumah kalian kita bakar sekalian. Kita tuh bisa, kita punya kekuatan. Kita punya kekuatan struktural pemerintahan, kita punya kekuatan arus bawah, kita punya kekuatan keimanan. Anda aja macam-macam. Ngono lho. Anda dakwah silakan dakwah. Wis gak usah ngelong-ngelokno maulidan bid'ah. Traweh selikur bid'ah. Wis gak usah nek ngono-ngono. Engko tak sikat ta iki. Paham ya? Engko di rumah sampai sudrun-sudrun iki. Nah, terus-terusno kayak cangkemmu kayak ngono-ngono. Ya. Saya peringatkan kalian sudah tidak usah lagi, silakan kalian dakwah dengan dakwah. Kalau memang ada pembahasan yang arah ke sana, jangan kalian viralkan di YouTube. Jangan membuat kami lepas kontrol. Akhirnya kita lepas kontrol, kita fatwa untuk menyerang kalian, bubar kalian. Nah, kita tidak menginginkan seperti itu. Thariqah kita, thariqah para habaib tidak pernah la tatamanna'u liqa'al adu. Nas'alullahal afiyah. Kita tidak akan pernah bertemu dengan musuh, tidak pernah berangan-angan berpikir bertemu dengan musuh, tidak pernah berfantasi ingin bertemu dengan musuh, tidak pernah kepingin seduluran dunia sampai akhirat. Tapi ojo ute-ute. Nah ya, ojo ute-ute. Jangan kalian pancing-pancing kita dengan fatwa-fatwa ejekan-ejekan kalian. Tapi kalau kita sudah lost control, pasti akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah menetapkan kita di akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'allamana masyaykhuna wa 'allamana kutubuz zaman wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.